Pak Edi tadi makasih benar masukannya tadi memang simple tapi memang mewakili artinya perjuangan kita di Batu Alam, bukan cuma di Batu Alam ya, di project semua ya. Subkon sama kurang lebih dramanya seperti itu kalau terutama di proyek-proyek yang gedung-gedung ya kayak gitu. Nah sekarang kita beralih, dari gedung kita ke kampung-kampung ya. Oke. Ping ini kira-kira sejarahnya boleh tahu nggak sih Ping? Sebenarnya main batu tuh sebenarnya dari kapan sih Ping lu Ping? Ya dimulai kan mulai gua keluar dari Pumarin. Oke, masuk di Pumarin lu tahun berapa? Tahun 80-an, 89 sampai 91. Iya. Pumarin tuh gudang marmer. Pabrik marmer. Gue banyak belajar di situ. Oh. Asal-muasalnya sih gue nggak begitu suka. Iya. Makanya tuh kalau kerja yang benar. Iya. Kalau nggak pakai hati nggak bisa bang. Iya kan? betul. Dasarnya itu. Terus gue mulai kerja. Nah, gue belajar mencintai kerjaan itu gimana. Iya. Mulai dari proyek-proyek di Bali lah, di mana, gitu kan. Di perjalanan gue kenal lagi sama teman-teman ya, bukan sendiri. Waktu itu gue bikin nama apa sih, Eka Mitra apalah, join gitu, pecah lagi. Iya. Iya. Nah coba sendiri dah, dari mulai kantor kecil dulu di ASMK tuh. ASMK? Iya. Oke. Nyewa tempat gitu, nyewa kios. Iya. Nah, mulai dari situ berjalan ternyata ya masih ada aja gitu ya, masih survive lah. Kan di situ gue pakai nama Multiniaga Marmer. Oh iya. Benar. Karena gua salah satu agennya si Multi Marmer dulu yang di Bandung. Oh. Tahun-tahun di 90 berapa lah, 93 itu marmer lagi sulit. Pabrik marmer di Bandung. Sulitnya bukan apa-apa, kebanjiran order. Waktu itu. Booming banget kan? Oke. Nah, booming banget di Bandung tuh udah nggak bisa dah. Nah, gua mulai itu di main Batu Alam di situ. Karena ya itu marmer susah. Ya kalau broker itu kan susah. Iya. Akhirnya ya ada salah satu anak buah Ciputra jadi grup itulah, grup Pak Bing Sugianto itu anak buahnya lah. Main Batu Alam aja kok buat masuk Citra Garden. Nah, gitu. Pertama kali main Batu Sukabumi. Oh, ngisi supply di Citra Garden iya, itu. Betul. Itu awal tahun 90-an tuh. 90-an, 93 gitu lah. Oh. Terus berlanjut ke Citra Raya. Iya. Citra Raya gue ada fontaine yang lu dapet juga, dong fontaine depannya tuh yang ada air mancur, yang ada patung-patung keluarga bahagia itu. Iya. Nah, itu gue dapet di situ. Mulai dari situ berjalan tuh. Nah, terus begitu berlanjut sampai ke belakangan ya masih marmer mulai lagi kan, mulai gampang lagi, mulai apa? Marmer import mulai banyak pilihan lah. Nah, gue masih main di situ kan. Ada Batu Alam, ada marmer gitu kan. Berjalan begitu makin lama makin pahit kan marmer kan. Nah, terus gue lari ke Cina kan. Ya lu tahu ya, yang gue ke Cina kan. Tahun berapa itu? Tahun berapa ya? Tahun 90-an lah kayaknya ya. Terus. Nah, ke Cina gue beli granit import itu kan. Iya. Dulu cuma 35.000 harganya meter persegi. Oke. Tahu nggak yang Starwhite itu? Iya, Starwhite sama yang kayak andesit itu. Iya. Gue 1 bulan dengan 2 kontainer aja udah hidup. Makanya kan gue berapa kali kan ke lu gue kasihin kan, model Batu Alam kan. Iya. Nah itu gue main granit. Oh. Gitu loh. Jalan-jalan, nggak lama dari itu ada peraturan pemerintah baru kan yang Mari Pangestu waktu itu. Iya. Pelayanan 1 atap. Iya. Ya, untuk yang kecil-kecil itu nggak bisa untuk import langsung. Iya. Nah itu masalah. Harus digabung. Ya. Benar. Nah masalah. Jadinya dulu cuma 25 juta. Iya. 1 kontainer. Paling mahal 30 juta. Beralih ke 65 juta aja yang belum tembus. Iya, waktu itu emang tinggi banget. Nah itu kan. Benar. Akhirnya ya udah balik lagi ke Batu Alam. Iya. Batu Alam kan gue punya pengalaman banyak banget Pak Wan. Iya. Mulai dari proyek Lipo dulu, Lipo apa sih? Karawaci itu, Lipo Karawaci itu Supply juga. Yang di lapangan golopnya itu. Iya. Itu kan mintanya dulunya Palimanan bos. Terus? Palimanan booming waktu itu nggak ada. Gua lariin batu ke Kebumen. Paras Kebumen jadi ya. Terus? Ya, Kebumen ternyata nggak mampu juga. Ukuran 30-30.
Berat Lari. ya, berat. Akhirnya lari ke Jogja. Jogja ketemu sama Haji Didi. Iya. Nah itu salah satu mentor gue lah, Haji Didi. Ternyata ya apa kata si Haji Didi itu benar. Zaman dulu kan kalau orang tua kalau ngomel kan gini, makan batu kamu nggak, bener nggak? Ternyata sekarang gue makan batu. Bener, Bing. Doa tuh, mantra tuh. Iya. Terus? Kayak gitu loh. Bener itu semua. Nah, gue mulai dapat proyek Sudomo itu. Waktu itu dapat juara IAI kan. Nah itu mulai bangun di Batu Alam lagi tuh. Tahun berapa itu? Di 2000-an ya? 2000-an dah kayaknya. Nah, terus dapat proyek Kajima yang di Senayan. Iya. Wah, itu barang macam-macam tuh. Zaman dulu kan nggak ada yang kayak di Cirebon aja motor masih nggak bener kan? Iya. Ada di Bandung doang. Bandung kan tahu sendiri harganya sama apanya udah nggak masuk loh buat proyek mah. Oke. Akhirnya gue lari ke Jogja, ketemu sama yang Medari itu kan. Si Edi? 2000-an. Nah, Edi waktu itu. Terus? Ya buat proyek Jogja itu. Terus ada batu Jogja, ada batu dari macam-macam kan yang di ini. Paras Jogja yang banyak mah. Waktu itu yang buat di apartemen itu Plaza Iya. Senayan tuh kan Iya. ada kan Iya. yang di belakang Plaza Senayan tuh. Nah, berlari lagi kemana gitu. Jadi sampai batu Bogor tuh gak batu asahan. Nah, itu ada sejarahnya juga tuh. Gimana tuh kisahnya? Gue nemuinnya waktu itu lagi kan gue punya kantor di Asam Kasih tuh. Iya. Ada tukang rujak. Nah, gue punya langganan tukang rujak kan. Oh, banyak memang lu temennya gaul ya. Siapa aja? Tukang rujak itu bilang, kok ke kampung saya kok katanya ada batu kok, coba yang kayak gini, coba bawa contohnya dulu. Gue liat merah begitu, batu asahan padahal mah, tapi bagus juga nih ada yang abu-abu merah. Iya. Nah, gua lari lu ke si tukang rujak tuh kasih tahu di mana di Bogornya. Ya udah gua kesana di Cigudeg tuh, gua masuk ke Cigudeg. Nggak taunya lahannya waduh jauhnya minta ampun. Dari tempat dia di Cilame masuk ke dalam lagi hampir ke Pongkor, Wan. Kita bicara soal pertualangan perjalanan pencarian ini boleh bilang suatu hal khusus dari Aping lo ya. Dasarnya Jadi, sih cuma bukan banyak- cuman batu lo. Dasarnya cuma banyak temen aja. Sharing dong, Ping. Cerita banyak teman. Gimana kok Gue kan bisa bergaul, Wan. Oh gitu ya. Gaul kan sama siapa aja, nggak perlu. Tapi bukan cuma bisa gaul, memang jenius kalau gue bilang tadi. Enggak, gua enggak. Nama-nama aja masih apa lo? Daerah-daerah ini Ciko apa lo? Gitu. Padahal udah puluhan tahun tuh. Gue gaul kan kemana aja, Wan. Mau tukang BC juga gaul. Tukang Ya. ojek, tukang Iya, apa iya, gitu. iya, Jadi iya. kadang-kadang informasi dari Iya. mereka-mereka. Unik gitu. Nah, gue sih banyak belajar kayak gitu-gituan. Jadi kalau perhatiin gitu ya orang-orang yang pinter kayak gitu ya, kenapa sih mereka kayak begitu gitu? Iya. Lu gampang aja sebetulnya. Yang penting satu, Bos. Paling kuncinya satu, kita suka nggak sama kerjaan itu? Itu. Menjiwai ya. Betul, Mencintai. betul. Kalau nggak suka mah jangan harap lah. Jangan harap. Sampai sekarang gue masih main batu, ya karena gue seneng. Nah kalau di batu ini awalnya di marmer jujurnya gue nggak suka. Oh, malah gitu ya? Nggak suka. Oke. Kenapa? Karena nggak ada lebihnya, nggak ada nilai lebihnya, nggak ada ya sisi artnya nggak ada. Cuma gitu-gitu aja. Oke. Kalau orang bilang, wah ini marmer dari ini Itali lebih berseni, gue bilang kalau gue pribadi ya, biasa aja gitu. Itu kan cuma memang alamnya yang jadi seni, bukan orangnya kan. Ya kan. Iya. Kalau gue lebih seneng ya, gimana sih orang nih kayak contohnya Nyoman Nuarta lah. Iya. Nah, dia kan yang jadi seninya, Benar. bukan alamnya. Benar. Alam udah menjadikan seninya. Iya. Tinggal gimana kita ngolahnya. Betul. Itu gue setuju. Baik. Lah gue lebih suka main ginian sekarang malah. Nah, sekarang kita bahas yuk. Ayo, Bing. Coba nih. Nih, baru perak nih. Tunggu, Bing. Nah, bentar, Bing. Ini ceritanya, saya lihat ini lebih ke ini ya, sentuhan Teraso. manusianya nih, tangannya ya. Ya, Oke, Bing, teraso. silakan, Bing. Teraso kan? Ya. Ini teraso, tapi ini bukan teraso. Kalau teraso kan harus dipoles segala macam. Ya. Nah kalau ini mah ya diginiin aja, disikat doang. Iya. Sebetulnya sih koral sikat, tapi ini kan berbeda. Dengan berbagai macam warna yang agak berbeda. Mungkin kan agak lain kayak ini. Nah kayak gini nih contohnya, ya Iya, kan? Nah ini kan beda kan? Iya. Ini kan dari Kalimantan. Nah ini dari Kalimantan.
Oh, jenis batunya kecil-kecilnya. Betul. Materialnya. Nah, ini Kalimantan. Tapi dari batuan apa? Batuan vulkanik atau sedimen? Batuan sedimen. Sedimen. Kayak sejenis pasir lah. Oke. Ya gitu loh. Ini Kalimantan semuanya. Terus ini Rumpin. Yang dekat-dekat aja ya. Terus ini Purwakarta. Terus ini Bandung. Nah ini mix campur antara Rumpin sama Ini cakep. batu perak. Secara artis Batu perak ini. cantik. Nih. Batu perak. Batu perak tau nggak? Di mana? Kebumen. Batu perak di Kebumen. Kayaknya baru denger deh. Nggak tahu lu ya? Tapi benjol-benjol gini. Oh, baru dengar di Kebumen ada juga. Bagus. Gua pasang di itu bagus kok. Oh ya? Iya. Tapi kecil ya kali ya peraknya, nggak bisa gede-gede. Masuk bongkahan. Nggak bisa. Ini termasuk apa? Batu kali. Oh, batu kali. Batu kayak apa? Pebble wash lah ya gitu ya. Oh iya. Pebble gitu lah. Batu pebble. Nah ini gua akan explore ini sama satu lagi yang namanya pirit. Pernah tahu pirit? Iya, hitam-hitam itu. Bukan. Kayak emas. Kayak emas. Oh, pirit itu. Tainya Iya. emas. Disebut tainya emas. Benar. Gua akan explore itu nanti. Jadi itu gua pakai hitam nanti, yang hitam banget nanti dicampur sama itu jadi kayak galaksi itu. Wow, keren. Akan begitu nantinya sih. Keren sekali. Itu Kalimantan. Iya. Tapi udah ngikutin tren di kan ya? Enggak, gua banyak belajar dari apa yang disuruh arsitek, Bang. Yang ini yang menarik Mas, sebetulnya ini Kalimantan nih. Tapi waktu membuat itu berarti artinya di area misalnya di lantai. Iya. Apakah langsung ini atau ada trik khusus Ada lagi trik khusus. strukturnya? Wow. Ada. Oke. Kalau umpamanya buat lintas mobil ya harus pakai besi. Oke. Lah kayak trasol lah kurang lebih. Oh berarti Api sekarang udah menguasai nih ilmu perteknikan nih. Dulu sering saya komplain, saya sering kritik nih. Ayo Ping, jangan ahli di situnya doang. Harus belajar teknisnya. Sekarang udah jago nih ya. Sekarang bagus. itu satu, kedua batu template. Masih template. Ini template nanti ini gua akan bikin yang agak berbeda lah. Ayo kita cerita tentang template yuk. Karena template ini menurut saya, kalau saya gali-gali dari data waktu dulu zaman saya membuat buku. Salah satu cikal bakal perbatuan alam di Indonesia yang untuk teknik pemasangan adalah batu template. Asal muasalnya batu Benar alam ya? di Setuju ya, Indonesia, Pak? betul. Ya, kira-kira sebelum tahun kemerdekaan itu sudah ada Udah dari ada, dulu. betul. Mungkin dari zaman nenek moyang jangan-jangan. Zaman Belanda udah ada, Bos. Bener kan ya? Iya. Nah, Zaman template. Belanda dulu, Ayo, kalau kita cerita. ingin sejarahnya ya, Oke. ini dengar-dengaran Bener, juga. bener. Dulu Belanda bawa orang Chinese namanya Mausen Oke. ke Bandung. Nah, di Tahun Bandung berapa nih? Wah, itu zaman Belanda lah, Zaman gua nggak Belanda, tahu oke. itu. Ini cerita dari orang Oke. Padalarang ya. Dibawa di Padalarang buat bikin istal. Tahu istal? Buat kuda itu? Buat ini bukan istal, apa yang buat jalan tuh? Yang buat patokan jalan. Apa sih? Bukan istal, istal mau kuda ya. Yang buat jalan itu apa sih namanya? Trotoar? Bukan, yang buat tanda jalan tuh apa tanda namanya? jalan, oke. Nah, itu orang-orang ini, orang Cina itu yang ngerjain yang mahap. Motion itu. Ya, Mausen. Terus? Dari Mausen ini cikal bakalnya di situ masih banyak kan di Padalarang. Oh ya? Nah, tukang pahatnya. Makanya kalau di Bandung itu, Iya. itu kan ada satu pemahat yang luar biasa tuh si Rita Widardo. Iya. Tahu kan? Iya. Itu selalu pakai anak Padalarang, Bos. Iya. Kebanyakan. Iya. Karena itu dari turun temurunnya itu. Jadi Ibu Rita Widarto ini memang seorang seniman Ya. yang memang banyak bermain di arti mengukir baik besi, logam, tembaga, batu, apapun tuh ya. Nah itu dari anak buahnya gue pernah belajar lah tentang ini, tentang itu. Ya senang aja gitu loh. Iya. Terus juga gue suka gaul. Lu pernah nggak di Perumpung? Terumpung Di Muntilan? Iya. Tahu kan? Sana kan tempat kumpulnya seniman. Benar. Pernah ngumpul nggak? Enggak, belum. Gue berapa kali di sana ada satu tarjiman itu. Nah itu mentor gue dah. Oh. Nah itu kan di sana yang top kan Pak Nyoman. Pak Nyoman tuh orang Bali itu beda. Kalau yang orang aslinya itu dari yang tarjiman ini ada berapa orang. Cuma patung Buddha tuh di pahat. Iya. Itu nggak gampang, Wan. Satu tirakat, puasa, itu harus. Pasti. Yang di sana di Perumpungnya begitu banyak aja, cuma ada 5 orang yang bisa. Oh. Kenapa? Menarik nih Pak Edi ya. Kenapa? Mukanya Buddha itu Iya. harus di tengah. Oke. Nggak bisa perempuan, nggak bisa. Kalau ke perempuanan terlalu gimana gitu ya kan? Feminim, Feminim.
Ya kalau ke laki kejantanan nggak bagus. Ya, oke. Kalau ke Mayu ya kayak bencong kan nggak Ya, mungkin lah. benar. Nah, itu susah. Di mukanya doang susah. Oh gitu ya, bisa. Nah, gue banyak gaul tuh. Nah, gue banyak belajar situ tahu. Ternyata dari pahat apa tuh berbeda. Orang Bandung pahatnya beda sama orang Jogja. Gitu loh. Iya. Memang kebiasaan. Ternyata di ujung-ujungnya itu kalau di silsilahnya itu keturunan orang Borobudur. Ya si daerah Perumpung itu, Bos. Iya, memang Masih turun-temurun dari moyangnya Borobudur. memang yang Betul. memahat Betul. Candi Borobudur ya. Nah, di mana ada candi pasti ada pengrajinnya. Coba perhatiin. Betul. Trawulan ya kalau nggak salah ada. Iya. Itu ada satu yang bagus juga. Oh, Aping ini pengalamannya luar biasa banget ya buat saya. Saya sangat terkesan dari dulu bahkan ya. Sebenarnya Aping itu menjadi salah satu panutan saya, jujur. Spiritnya itu untuk menjelajah kemanapun, bergaul dengan siapapun, ya luar biasa itu. Ya. Saya terima kasih benar loh, Bing, di Pandu ya. Saya itu benar-benar dulu dididik sama Aping ya, Bing ya. Kita keliling kemana-mana ya. Diajarin aneka ilmu. Ilmu siang, ilmu sore, ilmu malam, ilmu tengah malam tidur. lengkap, paket lengkap. Tapi lu ingat nggak waktu main Iya. Pak Seno kita ke sana? Bener. Nah, tapi kan lu berlanjut sama Pak Seno kan? Masih. Nah, kalau gua enggak, cuma situ doang udah. Oh, ya gitu, kan? Bing. Iya. Ah. Tapi kan lu yang ngasih tahu itu dari Iya, mana? dari Kok gua bisa tahu? juga. Kok bisa tahu dari mana dulu? Dari si itu, Freddy Polimenti. Karena Opa Seno tuh udah angkat generasi dua generasi di atas kita loh, Bing. Generasi Soekarno dia. Soekarno. Ya, zaman Soekarno. Itu orang hebat, benar. Oh, luar Ya. biasa itu. Batu Palimanan dulu zaman Soekarno. Dia nggak main di sana, Bos. Dia mainnya di poles-polesan begitu. Dulu sejarahnya Lebih dia cenderung itu ke sana. nama usahanya CV Singosari Tile. Ini rata-rata orang Bandung ya yang awal-awal. Iya, awalnya Bandung, ya, benar. Jago-jago ya. Nah, tukang pasangnya dulu pernah tahu nggak? Dedengkot juga itu, Pak Oman. Oman pernah dengar? Nah, itu Pak Oman dulu. Iya. Nah, tukang adu domba tuh. Pak Oman. Nah, itu di Cikadut sana di Bandung. Jadi pola pemasangannya dulu basic dasarnya tuh kayak acak gitu ya, pokoknya Acak kayak orang random masang. aja itu pertama kali Betul ya? dipasang. Dan pencipta Cowboy Bandung. Nah, ini baru bang dia bilang nih, Cowboy Bandung. Muncul lagi Cowboy Bandung. Ya, Aping ngajarin zaman dulu tuh, Cowboy Bandung ya, kita bakal jadi bercandaan ya. Mana si Aping Cowboy Bandung belum datang nih. Kan? Nah, kembali ke tadi saya datang kan udah Aping juga pasang batu templek tuh. Iya. Kayaknya Aping memang ada hobi ke sana ya, suka gitu ya kalau Bukan suka sih sebetulnya. Iya. Semua baduy harus disukain. Pokoknya saya Ada- ingat country, kalau bangunan country itu diajarin ya, Ping ya. Ya. Kalau country bagusnya pakai templek begini. Betul. Iya, saya ingat banget tuh dulu. Soalnya kalau gua sih bukan ini ya, kalau mandang satu benda itu Iya. batu ya terutama. Itu kita pandangin jangan dari sisi jeleknya. Nah, ya kan? Iya. Dari sisi berbagai sisi lah. Ya. Kalau berbagai sisi di sini lebih bagus, dari sini benjolnya bagus. Nah, itu yang dia. diambil. Nah, teman-teman, kita itu udah makasih banget nih. Jadi banyak belajar, banyak pengetahuan tentang ilmu pengetahuan alamnya nih ya, ilmu terutama di dunia perbatuan dari Pak Edi, juga Pak Aping ya. Nah, kita juga mohon dong yang muda-muda ini kita dibagi sangu. Kalau kira untuk ilmu kehidupannya gitu ya. Mungkin dari Pak Edi dulu kali ya, Pak Edi ya. Paling untuk yang muda-muda ini kita sebetulnya saya udah orang tua ya. Kalau saya ngasih sangu ini mungkin juga agak kurang tepat karena ini zaman udah berubah sekarang nih. Sekarang zaman digital nih. Ya. Ya. Jadi tapi ada beberapa profesi yang bisa terus bertahan ya. Tentunya kalau seperti saya ini, saya bisa ngasih advice mungkin di bidang saya ya. Itu jangan pernah kita berhenti untuk mengeksplor ya. Iya. Kita cari terus produk-produk baru ya. Itu bisa muncul dari misalnya kita kalau saya kemarin itu muncul contoh ini dari satu masalah. Ya. Malah itu kita bisa muncul ide bagaimana ini jadi untuk solusi dan jadi peluang. Kemudian juga tentunya kita bisa dengan menambah wawasan, kita sudah di zaman internet ya. Iya. Kita bisa lihat dari seluruh mancanegara itu. Memang
suatu ide itu tidak muncul begitu saja. Ide bisa muncul begitu saja, maksudnya, tapi untuk jadi satu mengimplementasikannya itu, Ya. kita perlu bersabar, kita perlu banyak berpikir, dan mungkin juga kita banyak mengalami kegagalan, tapi jangan pernah putus asa. Baik, baik. Kita coba terus, kita gali terus, kita cari informasi kiri kanan, itu masih relevan sampai kapanpun. Ya. Informasi dari teman-teman, informasi sekarang ada Mbah Google lah, lebih jauh lebih Iya, mudah iya, lagi iya. kita sekarang ya untuk Lebih gampang ya. Nah, jadi itu aja saya rasa. Baik. Singkat aja. Besar. Terima kasih banget, terima kasih Ya. banget Pak Edi. Sekarang kita tunggu masukan dari Sangu dari Mr. Api. Ini yang kehidupan. Ya, ini yang kehidupan. Kalau saya sih nggak terlalu banyak lah. Ya, Nggak terlalu berat banyak. nih, berat nih. Pokoknya kejarlah mimpi. Nah, tinggi-tinggi langit. Iya, iya, iya. Ya masalah dapat nggak dapat ya, kalau ada usaha pasti dapat. Baik, luar biasa Bing, luar biasa Bing. Itu aja Bing, ada mau Ya. tambahin lagi? Ya gitu aja buat yang muda-muda. Ya. Sekarang kan lebih gampang pakai internet, pakai apa. Baik, baik. Bisa lihat, bisa googling pasangan dari luar negeri kayak Ya. gimana. Bisa lihat di sana. Itu kan lebih simpel daripada zaman-zaman dulu lah. Dari situ kita bisa banyak belajar. Kalau luar negeri bisa ya. Betul. Kenapa kita nggak bisa? Betul, betul. Itu aja sih. Baik, terima kasih banyak ya Pak Edi, Pak Aping. Jadi kalau saya garis bawahi dari Pak Edi, artinya pesannya adalah simpel sekali bahwa jangan takut menghadapi kesulitan. Karena kalau hadapi saja, karena di balik kesulitan itu pasti ada keberkahan. Ya. Iya. Dan kalau dari Pak Aping, yaitu jangan takut untuk bermimpi. Ya. Iya. Kalau Pak Soekarno bilang apa? Gantangkanlah cita-citamu cita-citamu. setinggi langit. Ya, Gitu. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Oke, bye.